Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, sebab kami tidak bisa tanpa Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti segala kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, kita sudah memasuki Efesus pasal yang kelima. Artinya kita sudah melewati perikop di Efesus pasal yang keempat. Dan sekarang kita maju, kita lanjut dalam Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama. Perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 berkata demikian, sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus pasal 5 ayat yang pertama diawali dengan kata-kata sebab itu. Ini kata-kata yang akan sering kita temui dalam kitab ini, dalam kitab Efesus. Kata sebab itu, ini menghubungkan antara apa yang akan dikemukakan setelah itu, setelah kata sebab itu, apa yang akan dikemukakan setelah itu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan sebelum itu. Sebelum kata sebab itu. Jadi sebab itu di ayat yang pertama ini sebab apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebab apa? Untuk kita bisa mengerti itu, kita harus baca mundur. Kita kembali ke Efesus pasal 4 secara cepat saja. Dalam perikop yang sudah kita pelajari bersama, dalam perikop tentang manusia baru, mulai ayat yang ke-17 sampai ke-32 yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sebab apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita baca sampai situ aja. Sebab apa? Sebab kita ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi manusia yang tidak mengenal Allah. Kita bukan lagi manusia yang pikirannya sia-sia, yang pengertiannya gelap, yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, yang perasaannya tumpul, yang menyerahkan diri kepada segala nafsu. Bukan. Kita bukan lagi orang-orang seperti itu. Kita telah belajar mengenal Kristus. Kita telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Dan karena itu, kita harus menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Sebab itu, kembali ke Efesus pasal 5 yang pertama tadi, sebab itu, jadilah penurut Allah. Jadilah di sini, dalam bahasa asli itu merupakan kata perintah, yang ketika diucapkan itu bukan perintah yang sifatnya sesaat, tapi perintah yang lakukan terus. Ini suatu perintah yang harus kamu lakukan terus. Jadi sebab itu jadilah penurut Allah. Penurut di sini, kalau dalam bahasa asli, itu peniru. Orang yang meniru, menduplikat. Jadi seperti kalau orang yang ada satu lukisan terkenal gitu ya, misalnya satu lukisan terkenal karya siapa gitu, dan kemudian ada orang yang bisa melukis mirip sekali dengan itu. Ya itu kata yang digunakan di kalimat ini seperti itu. Jadilah penurut itu kurang lebih seperti itu, menduplikat, meniru. Sebab kita ini sudah mengenal Allah, sebab kita ini sudah menjadi manusia yang baru,
dibaharui dalam roh dan pikiran, jadilah penurut Allah. Artinya apa? Nampakkan, bukan hanya dalam roh dan pikiran, itu sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Tapi sekarang waktunya kita untuk berbuat, waktunya untuk kita bertindak. Tunjukkan bahwa kita ini manusia baru. Bagaimana caranya kita menunjukkan? Dengan kita menjadi penurut Allah. Dengan cara kita menirukan Allah, menduplikat Allah. Berusaha semirip mungkin dengan Allah. Kita ambil contoh, kalau dalam dunia hiburan itu ada tokoh-tokoh yang terkenal, seperti Elvis Presley, seperti Michael Jackson. Itu sebegitu mereka dikagumi, ada banyak sekali orang yang berusaha untuk meniru mereka. Bahkan menjadikan itu sebagai profesi. Mereka meniru bagaimana Elvis Presley berbusana, bagaimana Elvis Presley menata rambutnya, bagaimana Elvis Presley itu bermain musik, bernyanyi, berdansa. Mereka meniru gerakan-gerakannya, meniru logatnya, meniru kacamatanya. Untuk mereka bisa meniru itu, untuk mereka bisa meniru Elvis Presley, untuk mereka bisa meniru Michael Jackson, mereka harus apa dulu? Mereka harus tahu dulu kan Elvis Presley itu seperti apa, kesukaannya pakai baju apa, cara berbicaranya seperti apa. Begitu juga Michael Jackson, rambutnya itu ditata seperti apa. Nah, dalam konteks ini jadilah penurut Allah. Kita diarahkan untuk meniru siapa? Meniru Allah. Nah, bagaimana kita meniru Allah? Bukankah Allah itu roh? Bukankah kita nggak bisa melihat Allah? Bagaimana kita bisa meniru Allah? Nah, kalau kita baca sebenarnya dalam Efesus pasal 4 tadi, kita sudah dijelaskan di situ. Bahwa kita ini sudah mengenal Kristus. Jadi ketika kita diajarkan untuk menjadi penurut Allah, dalam Efesus 4 ayat yang ke-20, dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu sudah kenal Kristus. Kamu sudah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Dan sekarang praktekkan itu. Tiru itu. Jadilah penurut Allah, jadilah penurut Yesus Kristus. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat Yesus dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyatakan bagaimana Yesus mengasihi sesama. Firman Tuhan menyatakan bagaimana Yesus bersikap terhadap orang-orang yang menghina Dia. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang dalam belas kasihannya. Dan di sana kita diajarkan untuk meniru, menjadi penurut Allah, menjadi penurut Yesus. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kalimat setelah koma ini seperti anak-anak yang kekasih, sungguh luar biasa. Siapa kita ini sehingga kita diberi perumpamaan untuk memposisikan diri kita ini sebagai anaknya Allah. Siapa kita ini sehingga kita diposisikan sebagai anaknya Allah. Kita ini manusia berdosa, kita ini manusia yang nggak ada artinya sebenarnya dibanding kebesaran Allah. Tapi dalam kekristenan kita diajarkan begitu besar kasih Allah. Sehingga kita boleh memanggil Dia Bapa. Itu kasih Allah yang luar biasa. Dikatakan jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hubungan kita ketika kita melakukan kehendak-kehendak Allah. Hubungan kita ketika kita menuruti perintah-perintah Allah. Menjadi seperti Kristus. Bukan lagi hubungan antara tuan dan hamba, tapi diumpamakan itu seperti anak-anak yang kekasih. Artinya lakukan itu karena kita mengasihi Allah. Bukan lakukan itu karena takut kalau kita tidak melakukannya, kita tidak bisa masuk surga. Kalau kita gagal melakukannya, kita pasti dihukum. Kalau kita mikir seperti itu, kita semua pasti dihukum karena tidak ada yang bisa 100% mematuhi perintah-perintah Allah. Tapi dikatakan jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Seperti anak yang mengagumi bapaknya dan kemudian meniru bapaknya. Seperti anak yang mengasihi bapaknya. Ini hubungan yang luar biasa lagi. Jadi ketika kita melakukan itu dalam posisi sebagai anak, mengikut Kristus, mengikut perintah Allah bukan lagi beban, bukan lagi kuk, tapi kesukaan kita. Tapi sebagai wujud rasa syukur kita karena Allah sudah begitu mengasihi kita.
Kiranya dalam ayat yang singkat ini, dalam waktu yang singkat ini, kita boleh diingatkan untuk jadi penurut-penurut Allah, penurut-penurut Kristus, seperti anak-anak yang kekasih. Seperti pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita tidak akan bisa sempurna menirukan Allah. Tapi selama kita hidup, tetaplah terus lakukan. Tiru Allah, jadilah penurut-penurut Allah. Bukan sebagai hasil pencapaian, tetapi sebagai proses yang harus kita jalani dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami, untuk kami memanfaatkan waktu yang ada Tuhan, kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami jalani bukan sebagai manusia lama dengan segala kesia-siaan pikirannya, tetapi sebagai manusia baru yang sudah mengenal Kristus, yang sudah diajar tentang Kristus. Dan kami diingatkan untuk melakukan, untuk bertindak saat ini, bukan hanya belajar, tapi mempraktekkan. Kami diingatkan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Kami diingatkan untuk meniru Allah, meniru Kristus. Apa yang Kristus lakukan, bagaimana Kristus bersikap. Dan dengan segala keterbatasan kami tidak akan bisa melakukannya. Sebab itu kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh disempurnakan selalu, menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, nama Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.